Bab 1671, Teleportasi ke Negara Dewa Tiandu. Saat memasuki rumah besar, Yang Chen memperlihatkan senyum pahit. Mungkin seperti yang dikatakan Luo Heiying, dia benar-benar perlu mencari beberapa pembantu untuk tidak hanya membantu dirinya sendiri tetapi juga menyediakan sarana penghidupan bagi orang lain. Misalnya, sekarang, rumah besar ini tampaknya sudah lama tidak berpenghuni, dan sudah sangat berantakan. Jika dia harus membersihkannya sendiri, dia khawatir itu akan membutuhkan usaha. Untungnya, dia tidak sendirian. Dengan sedikit panggilan dari dalam ruang sungai delapan ujung, para wanita duyung dari suku manusia ikan keluar. Tuan muda, Anda memanggil kami. Semua wanita putri duyung itu bertanya dengan hormat. Yang Chen menjawab dengan ramah, ya, bantu aku membersihkan rumah besar ini. Selain itu, siapkan formasi di dekat sini. Tidak perlu terlalu kuat, tetapi orang biasa tidak boleh dibiarkan mengintipnya dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, dengan bantuannya, ingatan tentang warisan suku manusia ikan perlahan pulih. Meskipun masih ada jarak dari pemulihan total, setidaknya mereka mulai pulih. Selain itu, ia juga memberi mereka banyak rampasan perang dan harta yang diambil dari musuh. Karena itu, suku manusia ikan telah membuat kemajuan penting dalam hal teknik pembentukan dan pelarangan. Setidaknya membentuk formasi untuk membantunya melindungi rumah besar itu tidak akan menjadi masalah. Merasa terkekang karena tinggal di ruang sungai mengalir delapan ujung, para wanita putri duyung dengan senang hati setuju dan segera mulai menyibukkan diri, tampak sangat ceria. Sayangnya, aku tidak membawa banyak manusia ikan. Yang Chen menghela napas saat melihat para wanita putri duyung ini. Dia tidak bisa tidak merindukan rumah lamanya. Dia datang terburu-buru dan tanpa pilihan, tidak yakin dengan status sekte wilayah utara saat ini. Sulit untuk melepaskan beberapa hal, selain itu, dia tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk kembali dalam kehidupan ini. Jika ia tahu akan sampai di tempat ini, ia tidak akan meninggalkan penyesalan. Sayangnya, waktu tidak menunggu siapapun, dan takdir tidak memberinya kemewahan untuk memilih. Dengan pikiran seperti itu, Yang Chen menghela napas dalam-dalam. Bukan karena dia kurang percaya diri, hanya saja dengan Hong Yue yang belum ditemukan dan dendam Hua Wanru yang belum terselesaikan, masalah pengembalian tampak lebih menantang. Sambil mendesah dalam hatinya, Yang Chen tahu bahwa masalahnya tidak dapat diselesaikan untuk saat ini, jadi dia menunda memikirkannya untuk saat ini. Meskipun manusia ikan yang dibawanya tidak banyak, mereka secara alami tekun dan cakap. Baik dalam membangun formasi maupun membersihkan rumah, hanya dalam 3 hari, semuanya hampir sempurna. Yang Chen memandangi rumah besar yang baru dipoles dan formasi yang baru dibangun, lalu mengangguk puas. Semakin dia merasa seperti ini, semakin dia menyadari bahwa dia membutuhkan sejumlah pelayan. Meskipun suku manusia ikan dapat membantu dalam beberapa hal, tidaklah pantas bagi mereka untuk menangani semuanya. Selain itu, status mereka relatif memalukan dan tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Tuan muda, apakah Anda ingin kami mendirikan halaman pengobatan di dalam rumah besar ini? Seorang wanita putri duyung bertanya. Yang Chen merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kita tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Para putri duyung tidak mengerti maksud perkataan Yang Chen. Bagaimanapun, mereka baru saja menempati rumah baru dan hendak pergi, yang mana sulit bagi mereka untuk memahaminya. Akan tetapi mereka tidak bertanya lebih lanjut dan hanya mengangguk setuju. Yang Chen melanjutkan, nanti, aku akan menutup diri selama beberapa hari. Jika ada informasi penting atau berita, segera datang dan temui aku. Baik, Tuan muda. Para putri duyung itu pun menyetujuinya dengan suara bulat. Dengan itu, Yang Chen memasuki kamarnya dan memulai retret singkatnya. Sebenarnya, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Lagi pula, masih banyak hal yang belum dia tangani, seperti belum mempelajari teknik tombak Yuan campuran dan masalah istana warisan. Dari rumah lamanya ke tempat ini, ia bekerja tanpa lelah, tak pernah berhenti. Sekarang setelah ia menetap, wajar saja jika ia mencari kesempatan untuk memulihkan diri dan beristirahat. Namun, ada beberapa hal yang berada di luar kendalinya. Ia selalu merasa bahwa, sebagai pendatang baru di Red Jade Peak, ia tidak akan diizinkan untuk menjalani kehidupan yang damai. Selain itu, ia harus bersaing untuk mendapatkan identitas sebagai murid pewaris sejati sesegera mungkin. Dibandingkan dengan murid inti, ia merasa bahwa identitas sebagai murid pewaris sejati akan memberinya lebih banyak perlindungan. Lupakan saja, aku tidak bisa memikirkannya lagi. Aku akan menutup kamarku selama yang aku bisa. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Tetapi sebelum dia mengasingkan diri, ada sesuatu yang harus dia konfirmasi terlebih dahulu. Masalah ini menyangkut apakah ia dapat kembali dengan lancar ke tanah leluhurnya. Aku ingin tahu apakah susunan teleportasi negara Dewa Tiandu bisa efektif, gumam Yang Chen dalam hati. Pada saat yang sama, dia segera mengeluarkan teleportation array. Dengan munculnya teleportation array, Yang Chen menatapnya dengan saksama. Tidaklah benar jika dikatakan bahwa dia tidak gugup. Bagaimanapun, saat ini adalah satu-satunya harapannya untuk kembali ke tanah leluhurnya. Mulai, Yang Chen memasukkan batu roh kelas atas.
Arai teleportasi melepaskan cahaya aneh dalam sekejap, memperlihatkan pintu spasial. Melihat ini, Yang Chen mencoba memasukinya. Namun, saat tubuhnya menyentuh pintu spasial, perubahan tiba-tiba terjadi. Pintu spasial itu tampak sekeras baja, dengan paksa mengusir Yang Chen keluar. Melihat pemandangan ini, Yang Chen menghela napas, duduk, dan berkata, seperti yang kuduga, itu tidak berhasil. Jaraknya terlalu jauh, dan kekuatan teleportasi tidak dapat ditransmisikan. Kekuatan teleportasi dari teleportation array memerlukan koneksi timbal balik, seperti koneksi timbal balik antara keluarga kerajaan wilayah tengah dan teleportation array yang dibangun di wilayah timur. Namun, prasyarat untuk koneksi timbal balik adalah tidak adanya batasan. Ada banyak jenis batasan, dan batasan jarak adalah salah satunya. Dia tidak pernah pergi terlalu jauh dari negara Dewa Tiandu sebelumnya, jadi susunan teleportasi selalu bisa berfungsi. Namun, keadaannya berbeda sekarang, karena lokasinya saat ini terlalu jauh dari negara Dewa Tiandu. Pada jarak sebegitu jauhnya, efek koneksi timbal balik tak dapat terwujud, dan susunan teleportasi yang diciptakan Kaisar Tiandu saat itu pun tak dapat berfungsi sama sekali. Sekarang, pintu spasial ini hanya diciptakan dengan energi dari batu roh kelas atas, tanpa kekuatan teleportasi apapun. Yang Chen pasti berbohong jika dia mengatakan dia tidak patah hati. Namun, dia tidak punya pilihan lain untuk saat ini, jadi dia melambaikan tangannya dan melemparkan arai teleportasi ke samping. Sepertinya aku harus mencari cara lain untuk kembali. Untuk saat ini, aku harus mengurus masalah Golden Claw terlebih dahulu. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan berpikir, Golden Claw pasti senang dengan rumah baru seperti Menara Dewa Iblis. Dengan pikiran itu, dia mengeluarkan Menara Dewa Iblis dan menggantungnya di udara. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memasuki ruang 8 ekstremitas yang mengalir. Dalam waktu singkat, dia dan Golden Claw keluar bersama, dan segera memasuki Menara Dewa Iblis. Bab 1672, Pertarungan yang Menyenangkan. Setengah jam kemudian, di lantai 3 Menara Dewa Iblis, cakar emas terbang bebas di seluruh lantai 3, tertawa terbahak-bahak saat terbang, Tuan Muda, di mana Anda menemukan lingkungan kultivasi yang menakjubkan ini? Berkultivasi di sini jauh lebih menyenangkan daripada berkultivasi di Sungai Delapan Ujung yang mengalir. Saya harus lebih banyak berlatih di sini, haha, saya merasa bahwa jika saya berkultivasi di sini, menembus tahap Jinzun sudah dekat. Selama kamu memiliki keyakinan ini, kamu harus terus berkultivasi dengan baik di sini. Ketika kultivasimu berhasil, kita, saudara-saudara, akan berjuang berdampingan. Yang Chen tertawa. Jangan khawatir, Tuan Muda, hari itu tidak akan lama lagi. Sayang sekali kedua beruang konyol itu tidak ada di sini. Jika mereka memiliki lingkungan kultivasi yang bagus untuk berlatih, kekuatan mereka pasti akan meroket. Kata Golden Claw. Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Untuk melihat kedua beruang hitam gunung hitam itu lagi, ia harus kembali ke wilayah laut itu. Namun, wilayah laut yang luas itu begitu luas, bagaimana ia bisa menemukan mereka? Untuk saat ini, tampaknya mustahil baginya untuk kembali ke tanah leluhurnya, apalagi menemukan Black Mountain Black Bear Brothers lagi. Yang Chen tidak bisa menahan rasa khawatirnya, memikirkannya lama, dan akhirnya menyerah. Adapun Kunpang, dia tidak membawanya. Alasan utamanya adalah karena Yang Chen menganggap Golden Claw lebih berharga. Dia harus mengatur tempat kultivasi yang cocok untuk Golden Claw terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan masalah Kunpang. Adapun Kunpang, dia masih perlu ditempa. Binatang iblis ini tidak sepenuhnya setia kepada Yang Chen. Aku akan pergi memeriksa istana kedua dari Istana Tao Warisan dan mengenal senior kuat yang bertugas di sana. Yang Chen merenung. Saat Yang Chen memikirkan hal ini, dia memberi instruksi pada Golden Claw sebelum meninggalkan Menara Dewa Iblis. Selanjutnya, dia menghubungi Taois Linky. Senior, junior ini ingin memasuki 5 istana warisan. Saat pikirannya hampir berakhir, tiba-tiba, pusaran cahaya berputar di sekelilingnya, dan dia menghilang dalam sekejap. Di tempat dia berdiri semula, sebuah kristal ungu kecil telah tertinggal. Di dalam kristal inilah, yang diperbesar berkali-kali lipat, seseorang dapat melihat gambaran jelas berbagai pemandangan dan orang. Adegan ini adalah warisan 5 istana, dan orangnya adalah Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen berada di istana pertama dari 5 istana warisan. Junior Yang Chen memberi hormat kepada senior Linky. Yang Chen berkata dengan hormat, aku telah mengamati semua yang telah kau lakukan akhir-akhir ini, dan aku tidak memiliki apapun untuk dikatakan tentang penampilanmu, dan tidak ada yang dapat kuberikan petunjuk kepadamu. Sekarang, kau dapat pergi ke istana kedua. Namun, sebelum kau pergi, ada sesuatu yang perlu kukatakan kepadamu. Kata pendeta Linky. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, senior, tolong bicara. Pertama-tama, syarat dasar untuk memasuki istana kedua Istana Linky Dao awalnya adalah tahap Spirit Plate, tetapi sekarang Anda berada di tahap Jinzun. Jadi, kesulitannya akan dinaikkan satu tingkat untuk menyesuaikan dengan kekuatan Anda. Linky Daois menjelaskan, apa, kesulitannya akan meningkat seiring dengan kekuatan penantang.
Yang Chen tidak bisa mengerti. Penganut Tao Lingqi mengangkat bahu, hehe, kalau tidak seperti ini, bukankah ahli tingkat Tao manapun akan dengan mudah mengambil harta karun dari 5 istana warisan kita? Tujuan dari 5 istana warisan adalah untuk menumbuhkan bakat dan melatih generasi mendatang. Jadi, jangan mencoba mengambil jalan pintas. Seiring meningkatnya kesulitan, kekuatanmu pun akan meningkat. Dan selain itu, aku harus memberitahumu bahwa orang di istana kedua dari istana Tao warisan memiliki temperamen yang jauh lebih mudah tersinggung daripada aku. Saat kau sampai di sana, kau harus menghadapinya sendiri. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Temperamen pendeta Lingqi hampir tidak dapat dianggap baik. Bagaimana mungkin orang di istana kedua memiliki temperamen yang lebih meledak-ledak? Sambil tersenyum getir, Yang Chen tidak akan mundur karena takut. Ia menatap anak tangga batu di depannya, sama persis dengan anak tangga batu di depan istana pertama. Patung-patung hidup yang menjaga anak tangga itu agak berbeda dengan yang ada di istana pertama. Di tangga batu istana kedua, patung-patung itu berwarna lebih gelap dan lebih tebal daripada yang ada di istana pertama. Mengenai perbedaan lainnya, Yang Chen tidak dapat mengetahuinya. Akan tetapi, Yang Chen tidak menunjukkan sedikit pun rasa meremehkan di wajahnya. Setidaknya peringatan dari Taois Lingqi ada di sana. Kali ini, tidak ada yang bisa membantuku. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Awalnya, dia mendapat bantuan dari Kunpeng dan Golden Claw. Sekarang, dia sendirian. Memikirkan hal itu, Yang Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melangkah maju, terbang langsung ke tangga batu, dan mulai bertarung dengan patung-patung hidup. Ledakan. Dengan serangan seketika dari patung-patung hidup itu, mereka mulai mengayunkan tombak panjang mereka, memberikan Yang Chen pukulan yang dahsyat. Setelah badai besar berlalu, Yang Chen terbang ke langit yang tinggi. Patung-patung hidup di tangga batu istana kedua ini memang lebih merepotkan daripada yang ada di istana pertama. Yang Chen menggertakkan giginya, menyerang dalam sekejap, melampaui baris pertama patung hidup, dan berbaris ke baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang Chen tidak menemui kesulitan apapun di 5 baris pertama, mengandalkan teknik gerakan petir, dewa petir, dan 3 nyala api, dia bisa dengan mudah melewatinya. Kesulitannya baru meningkat saat ia tiba di baris ke-6. Yang Chen memahami aturannya, dan saat kesulitannya meningkat, ia membuka peta penghancuran gunung dan sungai dalam sekejap. Air sungai dan gunung ungu di dalam harta karun roh surgawi misterius mengalir bersama, membantunya melewati baris ke-6 dengan mudah. Tentu saja, kesulitannya tidak berakhir di sana. Berikutnya adalah baris ke-7, dan kesulitannya meningkat sekali lagi. Namun, Yang Chen menggunakan teknik pohon dan berhasil melewatinya tanpa henti, mencapai baris ke-9. Baru ketika ia mencapai baris ke-9 ia menemui masalah. Yang Chen memanggil Zhu Erui untuk meminta bantuan, dan berhasil mencapai baris ke-10. Saat mencapai baris ke-12, teknik Yang Chen tampak agak tidak berguna. Baik itu dewa petir atau api rangkap 3, mereka langsung dihancurkan oleh patung-patung hidup di baris ke-12, dan tanaman merambat yang dipanggil oleh teknik pohon juga terpotong dengan rapi. Memanggil mereka adalah pemborosan ki sejati. Peta kehancuran gunung dan sungai juga tidak membuahkan hasil yang baik. Melihat ini, Yang Chen tidak ragu-ragu mencabut tombak dewa pembantai. Tombak dewa pembantai, keluarlah. Yang Chen berteriak keras. Seketika, teriakan keras terdengar. Hahaha, aku keluar lagi. Tuan, bersama-sama, mari kita bertarung dengan baik. Tombak dewa pembantai berteriak liar. Namun, kali ini berbeda, ia telah berhasil mengakui Yang Chen sebagai tuannya dan memutuskan untuk bertarung berdampingan dengannya. Sebelumnya, Yang Chen hampir tidak memperhatikan tawa tombak dewa pembantai. Namun sekarang, setelah mendengarnya lagi, dia tidak bisa menahan perasaan terharu. Sambil tersenyum, Yang Chen menjawab ajakan tombak dewa pembantai, baiklah, mari kita bertarung hebat. Bab 1683, Masa Lalu Gulius Hui. Namun, wanita itu menahan air matanya sehingga hanya satu tetes yang jatuh sebelum menghilang. Namun, penampilan dan perilakunya membuatnya semakin menyedihkan. Yang Chen percaya bahwa jika tidak ada bahaya tertentu bagi wanita ini, tidak akan sedikit orang yang ingin melindunginya. Itu tidak aneh, siapa yang berani memprovokasi tetua panggung dewa sejati. Di mata para pelayan dan pekerja lainnya, tetua panggung dewa sejati bagaikan dewa di langit, tak terjangkau, hanya bisa dikagumi. Memprovokasi satu orang saja hanya akan berakibat satu, kematian, tanpa alternatif. Bahkan murid biasa dan murid elit tidak akan berani tidak menghormati tetua tahap dewa sejati. Hal yang sama berlaku untuk murid inti kecuali mereka berada di level Yin Yu, mendekati keberadaan murid pewaris sejati, yang berani menantang tetua tahap dewa sejati. Namun, tidak ada yang akan menentang tetua tahap dewa sejati hanya demi seorang wanita cantik. Yang Chen tidak berbeda. Seorang tetua tahap dewa sejati memang merepotkan. Melihat reaksi Yang Chen setelah mendengar tentang tetua tahap dewa sejati, wanita itu menjadi putus asa, menyadari bahwa pria ini juga sama dia tidak mau menerimanya sebagai pelayan dan melindunginya. Tepat saat dia mulai kehilangan harapan, Yang Chen tiba-tiba berkata, mengambilmu sebagai pelayanku bukanlah hal yang mustahil.
Namun, ada syaratnya, kau harus memuaskanku. Syaratku adalah kau harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Sekte Suandao. Jika kau memenuhi persyaratanku dalam menjalankan tugas, aku akan membantumu mengalahkan musuh-musuhmu. Namun, jika kau gagal memenuhi harapanku, aku dapat mengusirmu kapan saja dan menolak memberimu tempat bernaung. Apakah kau mengerti? Mendengar kata-kata Yang Chen, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Yang Chen ini sedang bermain api, berani melindunginya. Awalnya, Yang Chen tidak ingin melindungi Gulius Hui, tetapi para pelayan lainnya tidak memuaskannya. Mengenai tetua tahap dewa sejati, meskipun Yang Chen tidak tahu apa keluhannya terhadap Gulius Hui, dia tidak berpikir bahwa jika dia melindungi Gulius Hui di dalam Sekte Suandao, tetua itu akan menimbulkan masalah baginya. Sekarang, segalanya difokuskan untuk menjadi murid pewaris sejati, dia tidak lagi memikirkan hal lain. Tidak ada kegembiraan di wajah Gulius Hui, karena dia tahu niat Yang Chen. Yang Chen ini jelas berencana untuk menerimanya sebagai pelayan, tetapi dia mungkin akan menggodanya selama beberapa hari dan akhirnya mengusirnya setelah selesai, menggunakan ketidakpuasan sebagai alasan. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari kebohongan seperti itu? Namun, apakah dia punya pilihan sekarang? Dia hanya bisa bertaruh untuk melihat apakah Yang Chen memang orang yang tercela. Terima kasih, Gulius Hui menggigit gigi kerangnya dengan lembut. Yang Chen berkata dengan tenang, baiklah, ikut aku. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen menggunakan ki sejatinya untuk menyelimutinya dan meninggalkan tempat itu. Saat Yang Chen pergi, keributan besar terjadi di bawah, banyak orang mendiskusikan apa yang telah terjadi, dan berita itu menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, Yang Chen membawa Gulius Hui kembali ke rumahnya. Setelah kembali, Yang Chen menutup formasi dan bertukar pandang dengan Gulius Hui. Gulius Hui tidak takut dengan tatapan Yang Chen, sebaliknya, dia menatap langsung ke arahnya, mencoba melihat niat sebenarnya. Hal ini membuat mulut Yang Chen melengkung ke atas, dan dia berkata perlahan, katakan padaku, sebelumnya kau tidak bisa, tetapi sekarang aku ingin tahu apa yang terjadi padamu. Di masa depan, kita mungkin harus menghabiskan waktu bersama dalam waktu yang lama, dan aku tidak ingin kau menyembunyikan apapun dariku. Gulius Hui tidak menyangka Yang Chen akan menanyakan hal ini terlebih dahulu. Ia mengira Yang Chen akan memulai dengan banyak pembicaraan yang tidak berguna dan memanfaatkannya. Memikirkannya, suasana hatinya sedikit membaik, dan Gulius Hui mulai menceritakan masa lalu, orang tuaku dulunya adalah tetua di Sekte Suandao, tetapi status mereka jauh lebih rendah daripada binatang buas Lin Baihuo. Meskipun ada banyak tetua di Sekte Suandao, kesenjangan antara posisi masing-masing tetua sangat besar. Yang Chen mengangguk, memiliki sedikit pemahaman mengenai hal ini. Misalnya, perbedaan antara Fu Xuanming dan beberapa tetua sekte luar sebenarnya adalah dua tingkat. Mereka semua adalah tetua, tetapi tidak pada tingkat yang sama. Yang satu berada di tahap Dewa Sejati Tengah, sementara yang lain berada di tahap Dewa Sejati Kesempurnaan Agung. Bagaimana mungkin posisi mereka sama? Sekarang Yang Chen lebih percaya diri dengan kemampuan Gulius Hui. Jika benar bahwa Gulius Hui tumbuh di Sekte Suandao, maka pemahamannya terhadap sekte tersebut memang tidak akan tertandingi oleh orang biasa. Memikirkan hal ini, Yang Chen bertanya, siapa tetua itu? Namanya Lin Baihuo, dan kekuatannya telah mencapai kesempurnaan agung alam ilahi. Gulius Hui menggertakkan giginya. Yang Chen menyipitkan matanya. Awalnya dia mengira itu adalah dewa sejati tingkat menengah, atau paling tinggi adalah penatua dewa sejati tingkat akhir, tetapi ternyata itu adalah dewa sejati tingkat kesempurnaan agung. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit getir. Dia tidak pernah menyangka akan harus menghadapi karakter yang keras hanya demi seorang pelayan. Dengan adanya Daois jejak mimpi di depannya dan master kesempurnaan agung tahap dewa sejati Lin Baihuo di belakangnya, Yang Chen benar-benar merasa tidak beruntung. Melihat ekspresi Yang Chen, Gulius Hui tampak khawatir, apakah kamu masih bersedia menerimaku? Yang Chen memang merasa ingin mengusirnya, tetapi setelah menerimanya, rasanya tidak masuk akal untuk mengusirnya lagi. Yang terpenting, Lin Baihuo mungkin tidak menghargai perasaannya, jadi dia tidak perlu melakukannya. Dia berkata dengan malas, itu tergantung pada kinerja kalian. Teruskan, apa yang terjadi antara Lin Baihuo dan kalian semua? Masalah ini sudah lama terjadi. Dulu, ayahku berselisih dengan Lin Baihuo. Mereka berdua bergabung dengan Sekte Suandao pada saat yang sama, tetapi bakat ayahku tidak sebagus Lin Baihuo. Akibatnya, orang tuaku hanya mencapai tahap Dewa Sejati Tengah, sementara Lin Baihuo mencapai tahap Dewa Sejati Kesempurnaan Agung, perbedaannya sangat besar. Pada saat itu, Gulius Hui berkata dengan galak, pada hari-hari biasa, Lin Baihuo tampak biasa saja dan tidak seorang pun akan menduga bahwa ada konflik antara kedua keluarga kami. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, orang tuaku lengah, berpikir bahwa, sebagai anggota sekte yang sama, Lin Baihuo akan melupakan dendam apapun. Tanpa mereka sadari, Lin Baihuo selalu mengingat perseteruan itu. Ketika orang tuaku menjalankan misi bersama, Lin Baihuo menggunakan kesempatan itu untuk membunuh mereka berdua. Mendengar ini, Yang Chen bertanya, apakah Anda punya bukti?
Saya tidak punya bukti, dan tidak ada yang punya. Itulah sebabnya Lin Baihuo masih bisa bebas tanpa hukuman hari ini. Suara Gulius Hui dipenuhi dengan kebencian. Yang Chen tidak mengerti, kamu tidak punya bukti, dan kamu tidak menemani orang tuamu hari itu, jadi bagaimana kamu bisa yakin kalau dialah yang melakukannya? Aku tidak melihat Lin Baihuo membunuh orang tuaku, tetapi aku tahu bahwa sehari setelah orang tuaku meninggal, dia mencoba memaksaku untuk menikahinya sebagai selir. Gulius Hui mengepalkan tangannya. Bab 1684, Murid Pewaris Sejati Langkah Garis Bawah. Oh, mendengar ini, Yang Chen mengerti. Tidak heran Gulius Hui begitu yakin bahwa Lin Baihuo adalah musuh yang membunuh orang tuanya. Setelah Lin Baihuo melenyapkan musuh-musuhnya, dia pasti menjadi agak tidak bermoral dan bahkan berani menargetkan Gulius Hui secara langsung. Tindakan tersebut jelas ingin memberitahu orang lain bahwa bahkan jika mereka tahu dia seorang pembunuh, itu tidak masalah karena mereka tidak memiliki bukti yang memberatkannya. Adapun Gulius Hui, kemungkinan besar dia telah ditinggalkan oleh semua orang, dan tidak ada yang peduli tentang hidup atau matinya. Selain itu, dengan campur tangan Lin Baihuo, tidak ada seorang pun yang mendukungnya. Lagi pula, banyak sekali orang-orang penting yang sibuk dengan urusan mereka sendiri, siapa yang punya waktu untuk memedulikan orang lain. Saat dia berpikir, Gulius Hui menggertakkan giginya dan berkata dengan getir, orang tuaku sudah meninggal, dan dia ingin menjadikanku selir. Siapa yang bisa campur tangan, siapa yang peduli? Aku hanya setuju dengan tegas dan tidak mengikuti jalannya. Lin Baihuo di Sekte Suandao tidak bisa terlalu gegabah dan memaksa orang untuk bertindak, tetapi situasiku menjadi jauh lebih sulit. Ketika orang tuaku berada di sekte, aku adalah murid dalam Sekte Suandao yang stabil. Dengan bakatku, hanya masalah waktu sebelum aku mencapai tahap Spirit Plate dalam 50 tahun kultivasi. Pada saat itu, bahkan jika aku meninggalkan orang tuaku, aku bisa bertahan hidup di Sekte Suandao, tetapi pada titik ini, orang bisa mendengar kemarahan dalam suara Gulius Hui. Gulius Hui berteriak, namun, Lin Baihuo melihat penolakanku dan tidak membunuhku. Sebaliknya, dia berencana untuk mempermainkanku secara perlahan. Dia menempatkan orang-orang untuk mencegahku menjadi murid inti Sekte Suandao dan tidak akan membiarkanku mendapatkan warisan orang tuaku setelah mereka meninggal. Akibatnya, meskipun aku berada di Sekte Suandao, aku menyia-nyiakan lebih dari 20 tahun kultivasi. Lebih dari 20 tahun. Jika diberi waktu 5 tahun lagi, aku, Gulius Hui, pasti akan menerobos ke tahap Spirit Plate, tetapi itu semua karena Lin Baihuo. Emosi Gulius Hui benar-benar meledak. Dia berbicara dengan penuh kebencian, dia ingin aku tunduk, tetapi aku tidak mau melakukannya. Biarkan aku menjadi pezina bagi musuh yang membunuh orang tuaku, aku, Gulius Hui, lebih baik mati daripada setuju. Dia merampas hakku untuk menjadi murid Sekte Suandao, bahkan jika itu berarti menjadi pelayan atau bawahan orang lain, aku bersedia melakukannya. Namun, bahkan menjadi pelayan, tidak ada yang memilih untuk menerimaku. Saat mengucapkan kata-kata itu, tubuh Gulius Hui berhenti sejenak, dan dia hampir menangis, tetapi dia dengan paksa menahan diri. Melihat ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit, menyadari bahwa Gulius Hui adalah wanita kuat yang dapat bertahan meskipun latar belakangnya tragis. Gulius Hui menggigit giginya pelan, kamu adalah orang pertama yang berani menerimaku. Sekarang setelah aku menceritakan semua ini, apakah kamu masih berani menahanku? Aku tidak akan menerimamu, aku ingin mempekerjakanmu sebagai pelayanku, jawab Yang Chen perlahan. Kau bersedia mempekerjakanku. Gulius Hui tertegun, mengira Yang Chen akan menyerah padanya, tetapi yang mengejutkannya, dia benar-benar bersedia mempekerjakannya sebagai pelayan. Yang Chen tersenyum tipis dan berkata, jika aku tidak mempekerjakanmu, aku tidak akan membawamu ke sini. Jika wanita itu mengelak saat berbicara, dia tidak akan menerimanya, tetapi karena dia benar-benar jujur tentang situasinya, itu adalah sesuatu yang dia hargai. Setidaknya dengan menerimanya, dia tahu dia tidak akan menyembunyikan informasi darinya di masa mendatang. Namun, kebenciannya sangat dalam, dan dia licik, jadi dia harus mengawasinya dengan ketat. Bagaimanapun, bukan hal yang biasa bagi wanita ini untuk bertahan selama ini di bawah tekanan seorang pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan tingkat dewa sejati. Tahukah kau apa artinya mempekerjakanku sebagai pelayanmu? Gulius Hui berseru dengan heran. Apakah itu berarti aku harus bermusuhan dengan Lin Baihuo? Haha, aku, Yang Chen, telah memprovokasi beberapa musuh sebelum memasuki sekte, jadi aku tidak keberatan menambahkan Lin Baihuo ke dalam daftar. Namun, sebelum itu, aku harus memastikan apakah kamu memiliki kualifikasi untuk tetap berada di sisiku. Ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah, tetapi nadanya menjadi jauh lebih serius dan mendalam. Dia berkata dengan dingin, aku bertanya kepadamu, apakah kamu tahu syarat untuk menjadi murid pewaris sejati? Gulius Hui terkejut, tidak menyangka Yang Chen akan menanyakan hal ini. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, untuk menjadi murid pewaris sejati, ada 3 proses. Proses apa? Yang Chen bertanya dengan bingung.
Pertama, kalian harus melakukan tugas dan menyumbangkan setidaknya 3.000 poin ke Sekte Suandao. Baru setelah itu kalian akan memenuhi syarat untuk melakukan tugas tersebut dan menjadi murid pewaris sejati, jelas Julius Hui. 3.000 poin kontribusi, apa pentingnya itu? Yang Chen bingung. Julius Hui menggigit giginya pelan, bahkan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati mungkin tidak dapat mengumpulkan hingga 3.000 poin kontribusi. Namun, mengumpulkan poin kontribusi selama tahap Golden Venerable sedikit lebih mudah, tetapi tingkat kesulitannya masih sangat tinggi. Ada banyak jenis tugas, seperti pergi keluar untuk mengumpulkan bahan atau berlatih alkimia, dan masih banyak lagi. Semakin sulit tugasnya, semakin banyak poin kontribusi yang biasanya diberikan. Namun, sangat sulit untuk mencapai ambang batas 3.000 poin ini. Di matanya, ini adalah tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Untuk apa poin kontribusi ini bisa digunakan? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Jelaslah bahwa Julius Hui tahu banyak. Mereka dapat digunakan untuk banyak hal. Dalam arti tertentu, kontribusimu pada sekte bahkan dapat mewakili kekuatan bicara dan statusmu dalam sekte Suandao. Jika poin kontribusimu lebih tinggi daripada yang lain, kamu akan lebih percaya diri saat berbicara. Selain itu, memiliki kontribusi yang tinggi dapat membebaskanmu dari hukuman. Selain itu, mempelajari metode kultivasi yang tidak sesuai dengan status dan hak istimewamu saat ini, dan menukar ramuan, semuanya terkait erat dengan poin kontribusi. Orang tuaku ingin melakukan tugas dan mendapatkan poin kontribusi saat itu karena kekuatan bicara mereka tidak memadai, dan mereka terus kalah dalam konfrontasi dengan Lin Baihuo. Julius Hui tahu ini adalah kesempatan terbaiknya untuk tetap dekat dengan Yang Chen, dan apakah dia bisa tetap di sisinya ditentukan oleh informasi yang dia berikan. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri dan mengatakan segalanya, takut Yang Chen akan tidak senang padanya. Yang Chen secara alami memahami hal ini dan benar-benar berpikir bahwa apa yang dikatakan Julius Hui tidak bermasalah. Faktanya, ketika dia berhadapan dengan Daoist Dream Trace, dia memiliki pemahaman yang sama. Dia kemudian bertanya, apa langkah kedua untuk menjadi murid pewaris sejati? Setelah Anda mengumpulkan 3.000 poin kontribusi, Anda dapat menjalankan tugas untuk menjadi murid pewaris sejati. Tugas untuk menjadi murid pewaris sejati tidak pasti, tetapi tingkat kesulitannya sangat tinggi. Anda harus berlatih tidak lebih dari 50 tahun, dan sangat penting bahwa tugas tersebut hanya dapat diselesaikan oleh mereka yang telah mencapai tahap demigod. Murid biasa yang menjalankan tugas tersebut tidak dapat menyelesaikannya, karena tugas tersebut pada dasarnya adalah misi kematian. Banyak talenta hebat yang sudah muak dengan 3.000 poin kontribusi telah meninggal saat menjalankan tugas murid pewaris sejati ini, jelas Julius Hui. Jadi begitulah adanya, aku mengerti sekarang. Yang Chen teringat pada apa yang Yin Yu katakan kepadanya tentang Zhang Min. Bab 1685, memodifikasi teknik tubuh harimau yang mengaum. Nasib Zhang Min tidak diketahui karena dia mengalami masalah saat menyelesaikan tugas sebagai murid pewaris sejati. Namun, Yang Chen menduga bahwa Yin Yu bersikeras bahwa Zhang Min masih hidup, yang menunjukkan bahwa Yin Yu adalah wanita yang setia dan memiliki emosi yang dalam. Namun bagi Zhang Min, yang belum pernah bertemu Yang Chen, kemungkinan besar dia sudah meninggal. Adapun Bai Wuheng, Yang Chen memang mengakui bahwa dia memiliki beberapa kemampuan dan cukup mengesankan. Namun, dia tidak berpikir Bai Wuheng bisa memiliki kecakapan bertarung untuk melewati tahap demigod. Diyakini bahwa gurunya pasti telah membantunya menyelesaikan tugas tersebut. Disinilah Bai Wuheng mengambil keuntungan. Dengan bantuan gurunya, ia menjadi murid pewaris sejati dan menikmati lebih banyak hak istimewa daripada murid inti, yang secara bertahap memperlebar jurang di antara mereka. Yang Chen kemudian bertanya, bagaimana dengan langkah ketiga? Langkah ketiga ini bahkan lebih sulit. Ini memerlukan evaluasi tingkat kultivasi tubuh seseorang. Jika kultivasi tubuh seseorang tidak lulus, bahkan jika dua syarat pertama terpenuhi, mereka tidak akan dapat berhasil menjadi murid pewaris sejati, kata Julius Hui. Yang Chen mengangkat alisnya, mengingat pertarungannya dengan Bai Wuheng. Memang, Bai Wuheng telah berlatih kultivasi tubuh, tetapi levelnya tidak menarik perhatian khusus Yang Chen. Dia tidak tahu apakah persyaratan untuk murid pewaris sejati lunak terhadap Bai Wuheng, atau apakah standarnya tidak setinggi itu. Namun, melihat ekspresi Julius Hui saat ini, tampaknya kriteria penilaian kultivasi tubuh cukup menantang. Julius Hui berkata dengan lembut, jika kamu mempertimbangkan untuk mengikuti penilaian sebagai murid pewaris sejati, aku sarankan kamu mencari kesempatan untuk mengunjungi aula pemurnian tubuh untuk memeriksa tingkat kultivasi tubuhmu. Hanya dengan mengolah teknik tubuh harimau mengaum hingga lapisan ke-7, kamu dapat memenuhi syarat untuk menjadi murid pewaris sejati. Teknik tubuh harimau mengaum, apa itu? Yang Chen bertanya dengan bingung. Tuan muda, apakah Anda belum berlatih teknik tubuh harimau mengaum? Julius Hui bertanya dengan heran. Yang Chen menggerakkan sudut mulutnya, apakah metode kultivasi ini penting? Tuan muda, apakah Anda tidak tahu bahwa teknik tubuh harimau mengaum adalah metode kultivasi tubuh universal untuk seluruh 12 negara, kata Julius Hui dengan nada canggung.
Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit, aku benar-benar tidak tahu. Tapi apa maksudmu dengan metode kultivasi tubuh universal 12 negara? Awalnya, dia ingin menanyakan hal ini kepada Mo Suksue, tetapi waktu tidak berpihak padanya, dan dia sedang menyembunyikan kekuatannya saat itu, jadi dia benar-benar tidak mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang hal itu. Tuan Muda, di seluruh 12 negara, semua kekuatan dan orang mempraktikkan metode kultivasi ini untuk kultivasi tubuh. Bahkan jika ada beberapa pengecualian yang tidak mempraktikkan metode ini pada awalnya, tingkat kultivasi tubuh mereka masih didasarkan pada standar ini, jelas Julius Hui. Bagaimana bisa? Tanya Yang Chen bingung. Misalnya, jika kamu belum berlatih teknik tubuh harimau mengaum dan kamu telah mengolah metode kultivasi tubuh yang lain, saat mengevaluasi level kultivasi tubuhmu, kemampuan yang kamu tunjukkan akan tetap dibandingkan dengan level yang sesuai dari teknik tubuh harimau mengaum, jawab Julius Hui dengan giginya yang seperti cangkang, namun, persyaratan Sekte Suandao mungkin lebih ketat. Jika kamu ingin menjadi murid pewaris sejati, penilaian ketiga harus didasarkan pada level teknik tubuh harimau mengaum. Yang Chen, yang baru saja memunculkan harapan, hanya bisa menepuk dahinya karena frustrasi. Apakah dia harus mulai berkultivasi lagi? Ini merepotkan, karena kultivasi tubuh adalah yang paling menyita waktu, dan siapa yang tahu bahwa semua orang di 12 negara mempraktikkan metode kultivasi tubuh yang sama. Tetapi Tuan Muda, jangan berkecil hati. Jika Anda telah berlatih metode kultivasi tubuh sebelumnya dan mencapai tingkat tertentu, ketika berlatih teknik tubuh harimau mengaum, kemajuan Anda akan jauh lebih cepat. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Julius Hui buru-buru meyakinkannya. Yang Chen menganggapnya sebagai penghiburan belaka dan berkata tanpa daya, saya mengerti. Ketika saya punya waktu, saya akan mengunjungi balai pemurnian tubuh. Sebelum itu, saya punya beberapa tugas untuk Anda. Julius Hui mengedipkan matanya, tentu saja tidak menolak. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membuktikan kesetiaan dan kegunaannya kepada Yang Chen. Yang Chen berkata, carilah seseorang untuk mengirim pesan ke cabang ke-7 untukku, dan sampaikan kepada seorang murid biasa bernama Zhang He di cabang ke-7. Tanyakan apakah dia tertarik untuk menjadi pelayan di sini. Jika dia setuju, pinjamlah dia dari cabang. Selain itu, mintalah seseorang untuk mencari 2 orang untukku, satu adalah Hua Wanru dan yang lainnya adalah Hong Yue. Jika ada berita tentang mereka, segera beritahu aku. Mendengar instruksi Yang Chen, Julius Hui setuju tanpa ragu. Meskipun dia tidak senang mencari pembantu lain, dia tahu bahwa dia sendiri tidak akan cukup untuk menangani urusan di sisi Yang Chen. Anda mungkin memerlukan sejumlah dana untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Berikut ini 20 batu dewa. Gunakan dengan hemat. Apapun yang tersisa, Anda dapat menyimpannya untuk diri sendiri, kata Yang Chen. Mata Julius Hui membelalak, tidak menyangka Yang Chen begitu mempercayainya hingga langsung memberinya 20 batu dewa. Terima kasih, Tuan Muda, jantung Julius Hui berdebar kencang. Dia mulai menyadari bahwa Yang Chen tidak merekrutnya hanya untuk bermain dengannya tetapi benar-benar menginginkannya. Tekad ini membuatnya bertekad untuk melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan tugasnya untuk Yang Chen. Yang Chen memijat alisnya dan berkata, baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Setelah selesai, kembalilah. Jika aku tidak ada di sini, formasi akan terbuka secara otomatis untukmu. Baik, Tuan Muda, Julius Hui menyetujui berulang kali sebelum pergi dengan berlari kecil. Yang Chen berdiri di halaman, tenggelam dalam pikirannya, lagi pula, masalah peralihan ke teknik tubuh harimau mengaum bukanlah kabar baik baginya. Ada beberapa hal lagi yang ingin ditanyakannya sebelumnya, tetapi dia kesal dengan situasi tersebut dan menahan pikirannya. Baiklah, aku akan melakukannya selangkah demi selangkah. Meskipun beralih ke teknik tubuh harimau mengaum cukup rumit, aku harus melakukannya pada akhirnya, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengira bahwa tingkat kultivasi tubuhnya tidak bagus, tetapi setidaknya tidak terlalu buruk dan bisa dipamerkan. Namun, siapa yang bisa mengantisipasi akan menghadapi masalah seperti itu? Karena tidak ada pilihan, dia hanya bisa menghadapi kenyataan. Kemudian, tanpa membuang waktu lagi, dia langsung menuju ke aula pemurnian tubuh, bermaksud untuk mencari teknik tubuh harimau mengaum dan mempraktikkannya. Aula pemurnian tubuh tidak sulit ditemukan, karena terletak di puncak Paviliun Giok, salah satu dari 7 puncak. Puncak Paviliun Giok terbuka untuk semua murid Sekte Suandao. Puncak ini dibagi menjadi beberapa area, seperti aula pemurnian tubuh untuk pemurnian tubuh, aula pemurnian pil untuk alkimia, dan aula pemurnian jimat untuk membuat gulungan jimat. Selain itu, ada juga Paviliun Giok di tengahnya, yang secara khusus dibuka untuk berbagi metode kultivasi. Berbagai tingkatan seniman bela diri dapat bertukar berbagai metode kultivasi di dalamnya. Yang Chen langsung menuju ke aula pemurnian tubuh. Saat masuk, dia melihat area luas yang dipenuhi dengan banyak peralatan pemurnian tubuh yang unik dan inovatif. Beberapa peralatan ini tampak familiar, yang mengingatkannya pada peralatan pemurnian tubuh yang dibuang Mo Suksue saat itu. Bab 1686, melihat tubuh Dharma binatang buas lagi.
Tentu saja, instrumen ini jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh Mo Suksue untuk kultivasi. Meskipun Yang Chen belum pernah menggunakan instrumen ini sebelumnya, dia masih bisa mengetahui kekuatannya. Dari waktu ke waktu, ada orang yang berlatih dengan alat-alat ini, tetapi ada banyak yang kosong. Yang Chen melihat sekeliling dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Untuk menggunakan instrumen tersebut, seseorang harus membayar Spirit Stone. Tampaknya instrumen tersebut tidak dapat digunakan sesuai keinginan. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Yang Chen sekarang. Pada saat ini, Yang Chen melihat sekeliling dan akhirnya menemukan tempat yang tampaknya dikelola oleh orang yang bertanggung jawab atas aula pemurnian tubuh dan langsung pergi ke sana. Ketika dia tiba, orang yang bertanggung jawab atas aula pemurnian tubuh berbicara dengan ekspresi arogan dan acuh tak acuh, "Nak, untuk apa kamu ke sini?" Melihat sikap arogan orang yang bertanggung jawab ini, Yang Chen tahu bahwa jika dia tidak mengungkapkan identitasnya dan bertanya, dia kemungkinan akan pergi dengan tangan hampa, jadi dia langsung mengeluarkan token murid intinya. Ketika token ini ditunjukkan, orang yang bertanggung jawab melihatnya dengan jelas dan langsung menggigil, berkata, "Ini, kakak senior, saya tidak mengenali status Anda tadi, mohon jangan tersinggung. Apapun instruksi yang Anda miliki, katakan saja, dan saya akan memastikan untuk mengurusnya. Saya harap Anda tidak akan tersinggung sekarang." Pria itu penuh dengan rasa frustrasi. Bagaimana mungkin dia bisa mengharapkan seorang murid inti muncul di sini? Lagi pula, murid inti mana yang tidak berstatus bangsawan, menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Bahkan jika mereka muncul di aula pemurnian tubuh, kecil kemungkinan dia akan memiliki kesempatan untuk menghibur mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang rendah hati seperti Yang Chen? Dia bahkan mengira identitas Yang Chen palsu. Namun, kartu identitas Yang Chen diletakkan di sana, jadi dia tidak berani mempertanyakannya dan hanya bisa menderita. Yang Chen pun tidak bermaksud memaksa, jadi dia berkata dengan sederhana dan langsung, "Aku ingin salinan teknik tubuh harimau mengaum. Aku akan segera mengambilkannya untukmu." Orang yang bertanggung jawab itu dipenuhi dengan kepahitan, tidak dapat memahami apa yang diinginkan Yang Chen, karena dia bahkan tidak memiliki teknik tubuh harimau yang mengaum. Akan tetapi, dia tidak berani bertanya lebih banyak sekarang, jadi dia pergi mengambilkannya untuk Yang Chen. Dia mengambil satu set lengkap dan berkata sambil tersenyum menyanjung, "Kakak senior, lihat, ini adalah set lengkap teknik tubuh harimau mengaum, dari tingkat pertama hingga tingkat ke-10, dengan semua metode kultivasi yang disertakan." Yang Chen dapat mengetahui bahwa teknik tubuh harimau mengaum bukanlah barang berharga, yang merupakan hal biasa karena tersedia secara luas di 12 negara bagian. "Berapa banyak batu dewa?" tanya Yang Chen. "Kau pasti bercanda, kakak senior. Dengan status murid inti milikmu, kau berhak mendapatkan teknik tubuh harimau mengaum secara gratis. Beraninya aku meminta batu ilahi." Pria itu menjawab dengan senyum pahit. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi dan langsung berbalik dan pergi. Awalnya dia bermaksud pergi setelah memperoleh teknik tubuh harimau mengaum, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, karena dia sudah datang, bukankah sayang jika tidak melihat paviliun giok tempat teknik kultivasi itu disimpan? Dengan pemikiran itu, Yang Chen bergerak menuju paviliun giok untuk melihat-lihat. Tentu saja, Yang Chen tidak menonjolkan diri karena dia masih baru di Sekte Suandao dan tidak banyak orang yang mengenalnya. Meskipun dia telah membuat namanya terkenal di antara murid inti Puncak Giok Merah setelah pertempuran, hanya murid inti dan pelayan Puncak Giok Merah yang mengenalnya. Faktanya, dibandingkan dengan seluruh Sekte Suandao, orang-orang di Puncak Giok Merah hanya setetes air di lautan. Terlebih lagi, karena Yang Chen sengaja bersikap rendah hati, tidak ada gangguan di sepanjang jalan. Yang Chen langsung pergi ke paviliun giok dan bertanya kepada Penatua Yu tentang tata letak paviliun. Memang, paviliun giok menyimpan metode kultivasi Sekte Suandao, tetapi metode yang paling canggih tidak ada di sini. Metode di sini hanya diperuntukkan bagi murid biasa hingga murid inti untuk berkultivasi. Murid biasa hanya bisa berlatih di level paling bawah, dan semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula akses yang dibutuhkan. Hanya murid inti yang bisa mencapai level terakhir untuk berlatih teknik. Setelah mengetahui ini, Yang Chen langsung menuju ke tingkat terakhir tanpa sepatah kata pun. Bagaimanapun, metode pada tingkat terakhir ini pasti lebih berharga. Ketika tiba di lantai terakhir, Yang Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain dia dan tetua paviliun giok, tidak ada orang lain di sini. Tidak mengherankan, karena hanya murid inti yang bisa masuk, jadi wajar saja jika hanya ada sedikit orang. Namun, sebagai perbandingan, jumlah teknik pada level terakhir ini juga sangat terbatas. Yang Chen hanya menghitung sekitar 20. Selain itu, banyak di antaranya yang telah ia lihat. Misalnya, pedang Lingsang Wuji ada di antaranya. Dengan cara ini, Yang Chen dengan cepat memahami teknik-teknik tersebut dan segera memperoleh pemahaman menyeluruh tentangnya. Setelah memeriksanya, Yang Chen agak tidak puas, terutama karena tidak ada satu pun teknik yang cocok untuknya. Misalnya, pedang Lingsang Wuji memang kuat, tetapi dia bukan seorang pendekar pedang dan tidak berniat menjadi pendekar pedang. Tentu saja, teknik ini tidak berguna baginya.
Setelah memeriksa sekitar 20 teknik, Yang Chen tidak menemukan satu pun target yang memuaskan, jadi akhirnya ia memilih satu. Tubuh Dharma Binatang Segudang, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Yang Chen cukup mengenal teknik ini, karena ia pernah bertarung melawan Yu Zhen dan He Shouyi, yang keduanya menggunakan teknik ini. Hal ini menunjukkan bahwa teknik ini memiliki posisi yang menonjol di antara murid inti. Yang terpenting, keefektifan teknik ini adalah sesuatu yang telah dialami sendiri oleh Yang Chen, jadi dia tahu kekuatannya. Kunci kekuatan teknik ini terletak pada metode kultivasinya. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk memurnikan suku alien dan binatang iblis menjadi tubuh hukumnya sendiri, tetapi poin pentingnya adalah apakah suku alien dan binatang iblis yang cocok dapat ditemukan. Jika suku alien dan binatang iblis terlalu umum, teknik ini tidak akan berguna. Yang Chen berkata pada dirinya sendiri. Secara akurat, semakin kuat suku alien dan binatang iblis yang dimurnikan, semakin kuat metode kultivasi ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah teknik yang dapat ditingkatkan tanpa batas, yang juga merupakan salah satu poin utama yang dihargai Yang Chen. Sama seperti Yu Zhen, saat teknik ini digunakan di tangannya, salah satu badan hukumnya akan memiliki kekuatan dan kelemahan tertentu. Dapat dilihat bahwa suku alien dan binatang iblis yang ditemukannya tidak terlalu kuat. Di sisi lain, He Shouyi bahkan lebih buruk dari Yu Zhen. Ketika mereka berdua berlatih tubuh Dharma Binatang 1000, mereka bahkan tidak menemukan tubuh yang cocok untuk memulai. Tentu saja, apa yang mereka berdua lakukan tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen menatap tajam ke arah tubuh Dharma Binatang Segudang, semakin lama semakin fokus. Menariknya, tubuh Dharma Binatang Buas Segudang sebenarnya terkait dengan teknik tubuh harimau mengaum. Semakin tinggi ranah seseorang dalam teknik tubuh harimau mengaum, semakin banyak badan hukum yang dapat dikultivasikan. Jika ranah seseorang dalam teknik tubuh harimau mengaum tidak cukup tinggi, seseorang hanya dapat mengolah satu badan hukum atau bahkan tidak dapat mengolah sama sekali. Jika teknik tubuh harimau mengaum dikultivasikan hingga kesempurnaan agung, seseorang dapat memiliki hingga 10 badan hukum. Secara sederhana, satu level teknik tubuh harimau mengaum memungkinkan seseorang untuk mengolah satu tubuh hukum. Dengan dua level, seseorang dapat mengolah dua tubuh hukum. Bab 1687 Raungan Harimau Kekuatan Fisik Lapisan ke-8. Yang Chen tidak tertarik dengan teknik yang begitu mendalam. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mengembangkan teknik ini dan menyimpannya untuk penggunaan masa depan. Dia membawa teknik itu kepada tetua di tingkat keempat Paviliun Giok. Tetua itu telah mencapai alam dewa sejati dan saat ini sedang tertidur, tampak seperti dia bisa tertidur kapan saja. Melihat kejadian ini, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk memanggil tetua itu. Mendengar suara itu, orang tua itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu inginkan?" "Ini adalah teknik kultivasi yang ingin saya rekam. Bisakah Anda membantu saya, senior?" kata Yang Chen. Teknik tubuh Dharma Binatang Buas ini dipenuhi dengan berbagai larangan, sehingga mustahil baginya untuk merekamnya sendiri. Ia harus meminta tetua untuk melakukannya. Oh, token murid inti, ditambah 100 poin kontribusi. Tetua itu tidak bertele-tele dan langsung memberi isyarat dengan tangannya. Mendengar ini, Yang Chen bingung, poin kontribusi juga diperlukan. "Apa, kau pikir teknik kultivasi semudah minum air dan makan kubis? Jika kau tidak memiliki poin kontribusi, mengapa kau ada di Paviliun Giok?" Tetua itu tampak kesal, "Jika kau tidak memiliki poin kontribusi, cepat pergi. Aku masih harus melanjutkan kultivasiku." Melihat ini, Yang Chen tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka tetua itu menganggap tidur sebagai bentuk kultivasi, tetapi karena dia tidak memiliki poin kontribusi, dia tidak dapat mengolah teknik tersebut, jadi dia menghela nafas dan berjalan pergi. Yang Chen juga tahu bahwa mengolah teknik ini tidak dapat dilakukan dalam semalam. Dia harus menjelajahi tugas untuk mendapatkan poin kontribusi. Dengan pemikiran itu, Yang Chen kembali ke rumahnya. Sekembalinya, Yang Chen menutup dirinya sekali lagi dan mulai mengeksplorasi teknik tubuh harimau mengaum. Awalnya, Yang Chen hanya ingin melihatnya sekilas dan tidak berniat berkonsentrasi untuk mengolahnya. Lagi pula, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia lebih cenderung menyelidiki situasi tugas terlebih dahulu. Akan tetapi, saat dia melihatnya, dia menjadi benar-benar tenggelam di dalamnya. Karena teknik tubuh harimau mengaum sangatlah mendalam dan luas. Ini mencakup semuanya, dan semua pemahaman saya sebelumnya tentang kultivasi tubuh tercatat di dalamnya. Terlebih lagi, banyak catatan yang berada di luar pemahaman saya. Haha, menarik, ini benar-benar menarik. Yang Chen semakin bersemangat. Tidak mengherankan teknik ini menjadi populer di 12 negara bagian. Pencipta teknik ini pastilah orang hebat. Anda harus tahu bahwa menyediakan teknik ini bagi dunia dan membiarkan semua orang mengembangkannya membutuhkan keberanian. Ini membutuhkan pelepasan keegoisan, yang tampaknya sederhana tetapi tidak seorang pun benar-benar dapat melakukannya. Begitu suatu teknik tersedia untuk umum dan semua orang mengembangkannya, tidak diragukan lagi itu adalah suatu prestasi yang hebat.
Yang terpenting, Yang Chen merasa bahwa mengolah teknik tubuh harimau mengaum ini berjalan lancar dan mudah. Ia mulai mengolahnya, dan dalam waktu secangkir teh, ia berhasil mencapai tingkat pertama. Kemudian datanglah tingkat kedua, diikuti oleh tingkat ketiga, lalu tingkat keempat, satu demi satu. Bahkan untuk level kelima, dia hanya butuh 1 hari untuk berhasil. Setelah itu, Yang Chen tidak berhenti dan melanjutkan ke level ke-6 dalam satu tarikan napas. Akhirnya, setelah menghabiskan 10 hari lagi, Yang Chen mengkonsolidasikan kultivasinya, menerobos, dan mencapai level ke-7 sekaligus. Yang Chen sangat gembira karena dia tidak menyangka bisa mengolah teknik ini ke tingkat ke-7 secepat itu. Dia tak dapat menahan diri untuk mengingat apa yang dikatakan Gulius Hui kepadanya sebelumnya, bahwa jika tingkat kultivasi tubuhnya cukup tinggi, mengolah teknik ini akan 2 kali lipat efektifnya. Awalnya dia mengira Gulius Hui hanya menghiburnya, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa kata-kata Gulius Hui memang dimaksudkan untuk lebih menghibur pada saat itu, karena seseorang harus memiliki tingkat kultivasi tubuh yang sangat tinggi untuk dapat mengolah teknik tubuh harimau mengaum tanpa halangan apapun. Namun, Yang Chen telah mencapai tingkat ke-7 secara langsung, yang agak sulit dipahami orang lain. Semua pemahaman saya sebelumnya tentang kultivasi tubuh dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam teknik tubuh harimau mengaum. Ini menunjukkan betapa menyeluruhnya teknik ini. Selain itu, pemahaman saya tampaknya melampaui sekadar mencapai tingkat ke-7. Yang Chen bergumam. Dia selalu merasa bahwa level ke-7 bukanlah batasnya. Dia bisa mencoba lagi. Dengan pikiran itu, dia sudah melupakan masalah lain. Pertanyaan tentang misi tidak lagi ada di pikirannya karena dia fokus sepenuhnya pada teknik tubuh harimau mengaum. Yang Chen menghabiskan waktu setengah bulan untuk mengolah teknik ini. Setengah bulan kemudian, dia duduk di kamarnya, dan auranya seperti harimau ganas dan naga besar yang mengelilinginya. Naga dan harimau itu terus-menerus berada di sekitar tubuh Yang Chen, dan akhirnya menyatu dengan dirinya. Akibatnya, cahaya redup terpancar dari tubuh Yang Chen, serta aura yang membuat orang tidak berani mendekatinya. Bila saja orang berpengetahuan melihat ini, mereka akan tahu bahwa ini adalah tanda telah menguasai teknik tubuh harimau mengaum hingga tingkat ke-8. Pada saat ini, mata Yang Chen perlahan terbuka. Aku tidak menyangka bisa menembus level ke-8, tapi mencapai tahap tengah level ke-8 sudah menjadi batasku. Yang Chen berkata pada dirinya sendiri, aku punya firasat bahwa teknik tubuh harimau mengaum mengandung seluruh alam semesta. Yang Chen menarik napas dalam-dalam saat luasnya batinnya memperkuat keinginannya untuk menjelajah lebih jauh. Tentu saja, dia juga sangat sadar bahwa waktu tidak berpihak padanya. Menerobos ke tingkat ke-8 teknik tubuh harimau mengaum sudah lebih dari cukup baginya. Saat dia memikirkannya, dia merasakan sesuatu dan meninggalkan ruangan. Tuan muda, sebuah suara dari UER terdengar di samping Yang Chen, dan dia secara alami tahu bahwa pembicara itu tidak lain adalah Gulius Hui. Lius Hui, apakah kamu sudah mengurus semuanya? Tanya Yang Chen. Tuan muda, saya akan melakukan yang terbaik untuk menangani apapun yang Anda percayakan kepada saya. Semuanya telah diurus, dan saya telah mengirim orang untuk menyelidiki berita tersebut. Selain itu, saya juga telah mengirim orang untuk menghubungi Zhang He. Jika Zhang He setuju, dia akan datang dalam waktu setengah bulan, kata Gulius Hui. Mengenai berita tentang Hong Yue dan Hua Wanru, mereka akan segera memberi tahu saya jika sudah ada. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Gulius Hui menatap Yang Chen dengan heran, Tuan muda, apakah Anda benar-benar mengolah teknik tubuh harimau yang mengaum? Bagaimana kamu tahu? Yang Chen bertanya dengan heran. Tuan muda, aura tak kasat mata yang mengelilingimu adalah tanda bahwa teknik tubuh harimau mengaum berada di tingkat ke-8, Gulius Hui menelan ludah dengan gugup. Oh, ada hal seperti itu. Yang Chen tidak menyadari hal ini. Tuan muda, apakah Anda benar-benar telah mengolah teknik tubuh harimau mengaum hingga tingkat ke-8? Gulius Hui bertanya dengan kaget. Kau benar, kultivasi tubuhku sebelumnya memang membantu. Aku berhasil menembus level ke-8 sekaligus saat mengolah teknik tubuh harimau mengaum, kata Yang Chen sambil tertawa lebar. Bab 1688 Aula Skyreach. Tuan muda, Anda benar-benar melakukannya. Gulius Hui tidak dapat mempercayainya. Mendengar Yang Chen mengatakannya dengan santai, Gulius Hui tidak dapat menahan perasaan terkejut di dalam hatinya, bahkan tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan keheranannya. Kalau dia tidak yakin bahwa Yang Chen belum pernah mengolah teknik tubuh harimau mengaum sebelumnya, dia akan mengira Yang Chen sedang mengolok-oloknya. Justru karena dia tahu bahwa Yang Chen tidak sedang mengolok-oloknya, maka dia pun mengerti betapa hebat prestasi yang telah dicapainya. Sudah berapa lama, Yang Chen sebenarnya telah mengolah teknik tubuh harimau mengaum hingga tingkat ke-8? Penting untuk diketahui bahwa mengolah teknik tubuh harimau mengaum hingga tingkat ke-6 akan menjadikan seseorang memenuhi syarat sebagai murid inti, meskipun bakat kultivasi mereka rata-rata. Dan begitu mereka mencapai tingkat ke-7, itu bahkan lebih luar biasa. Adapun Yang Chen, dia langsung menuju ke tingkat ke-8.
Apakah sulit? Yang Chen bingung. Baiklah, Tuan Muda, selain Anda, saya khawatir tidak ada seorang pun di Sekte Suandao yang berhasil melakukannya dalam waktu kurang dari 50 tahun. Julius Hui berkata dengan serius. Mendengar ini, Yang Chen berkedip dan tidak pernah menyangka hal itu akan sangat langka. Tampaknya ranah kultivasi tubuhnya jauh melampaui rekan-rekannya. Itu pasti sebagian besar karena manik Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Efek penguatan yang dibawa oleh harta karun ini terlalu kuat. Tubuh ilahi Taichu saja seharusnya tidak dapat menghasilkan hasil yang luar biasa seperti itu. Yang Chen berkata pada dirinya sendiri. Tingkat ke-8 dari teknik tubuh harimau mengaum dapat mencapai generasi diri yang kuat, yang efeknya serupa dengan tubuh ilahi primordial yang tidak dapat dihancurkan yang telah dikultivasikannya sekarang. Justru karena inilah dia mampu mengolah teknik tubuh harimau mengaum ke tingkat ke-8 dengan lebih cepat. Meskipun dia telah meninggalkan teknik ilahi primordial, teknik tubuh harimau mengaum tingkat ke-8 miliknya saat ini tidak hanya tidak lebih buruk dari teknik ilahi primordial sebelumnya tetapi bahkan lebih kuat. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen semakin berterima kasih kepada Zhang Xuelian. Dia telah tiba di 12 negara dan tidak tahu kapan dia akan menemukan wanita itu. Berbicara tentang ini, dia memang menantikannya, tetapi masih terlalu dini untuk bertemu Zhang Xuelian. Bagaimanapun, 12 negara begitu besar, menemukan seseorang tidak diragukan lagi seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata, baiklah, aku akan keluar sebentar. Kamu tinggal di rumah besar dan jangan pergi kemanapun. Baik, Tuan Muda, Julius Hui menjawab berulang kali. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menuju ke dunia luar. Saat Julius Hui melihat sosok Yang Chen yang menjauh, dia berpikir keras. Awalnya dia mengira bahwa Yang Chen melindunginya adalah tindakan mencari kematian, meskipun sebenarnya dia melindunginya. Namun, itu adalah kebenaran. Tetapi saat dia semakin mengenal Yang Chen, dia menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak seperti yang dia bayangkan. Ada begitu banyak pesona yang tak terlihat dalam diri pria ini. Perjalanan Yang Chen kali ini tentu saja untuk mengambil beberapa tugas. Setelah bertanya-tanya sebentar, dia tahu hampir semua hal tentang tempat untuk menerima tugas. Tempat yang ditunjuk untuk mengambil tugas adalah Puncak Skyridge, dan Aula Skyridge bertanggung jawab untuk menerima tugas. Tidak peduli apakah mereka adalah murid dalam biasa atau murid pewaris sejati atau tetua dan sebagainya, mereka menerima tugas di sini. Yang Chen selalu bersikap rendah hati. Mengingat efek mengejutkan yang dibawa oleh teknik tubuh harimau mengaum, ia mencoba menyembunyikan momentum kultivasinya yang mencapai tingkat ke-8. Hasilnya, ia tidak menarik perhatian apapun di sepanjang jalan. Ketika tiba di Skyridge Hall, Yang Chen melihat sekelilingnya dan mendapati ada banyak orang di sekitarnya, dan jumlah orang yang datang ke Skyridge Hall untuk mengambil tugas sangat banyak. Sungguh sial, tidak ada tugas yang cocok sama sekali. Tugasku mengharuskanku untuk berurusan dengan orang-orang dari Purgatory Gate. Di mana ini semudah itu? Apakah mereka bercanda? Para murid dari gerbang api penyucian semuanya adalah kultivator kegelapan, dan mereka semua sangat kuat. Berapa banyak poin kontribusi yang bisa saya dapatkan? Jangan sebut-sebut, dengan kekuatanku, aku hanya bisa menghadapi murid-murid gerbang api penyucian yang paling biasa. Untuk menghadapi murid biasa dari gerbang api penyucian, aku akan beruntung jika bisa mendapatkan 10 poin kontribusi. Aku tidak tahu kapan aku akan mengumpulkan 1000 poin untuk menjadi murid inti. Sepanjang perjalanan, Yang Chen mendengar banyak diskusi, dan memiliki pemahaman dasar tentang tugas di sini. Akan tetapi, ada cukup banyak orang yang mendapat tugas, hal ini membuat Yang Chen sedikit pusing. Awalnya ia mengira akan harus mengantre, tetapi tiba-tiba ia menyadari ada beberapa titik penjemputan tugas. Di beberapa tempat, ada banyak orang, sementara di tempat lain, hanya ada sedikit orang. Yang Chen membentangkan jiwanya, mengamati kekuatan orang-orang yang menerima tugas di berbagai titik, dan mendapat gambaran kasar. Tampaknya tempat-tempat yang banyak orangnya sebagian besar berada di tahap Spirit Plate. Namun di tempat-tempat yang jumlah orangnya lebih sedikit, ada orang-orang di tahap Integration dan tahap Jinzun. Itulah yang seharusnya menjadi perbedaan antara murid biasa, murid elit, dan murid inti. Dengan analisis ini, Yang Chen langsung menuju ke titik penjemputan dengan lebih sedikit orang. Ada 2 orang yang harus mengerjakan tugas, seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua berpenampilan biasa saja, dengan sedikit kemiripan dalam penampilan mereka, sehingga mudah untuk melihat bahwa mereka adalah saudara kandung. Keduanya tidak kuat, tetapi tidak lemah juga, karena keduanya telah mencapai tahap Jinzun. Baiklah, mari kita pilih tugas mengambil kepala si kera raksasa gunung. Kata wanita terkemuka itu, kalian berdua benar-benar aneh kali ini. Kalian dulunya suka mengerjakan tugas yang mudah. Hari ini, kalian malah memilih tugas yang berbahaya. Kera raksasa gunung ini berada di Gunung Batu Roh dan tidak mudah untuk dihadapi. Dikatakan bahwa kera ini telah mencapai tahap Jinzun, jadi kalian berdua harus berhati-hati, kata tetua setengah baya yang bertugas membagikan tugas. Tidak ada cara lain, aku tidak bisa memilih hidup yang mudah setiap hari.
Kadang-kadang aku harus mengambil risiko. Wanita itu tersenyum pahit, seolah-olah dia memiliki beberapa kesulitan yang tak terungkapkan. Pria parubaya itu tidak mau repot-repot berkata lebih lanjut, dan berkata langsung, baiklah, pergilah. Tugas ini harus selesai dalam waktu 1 bulan. Jangan melebihi waktu yang ditentukan. Tentu saja, kami berdua murid lama di sini. Kedua saudara itu setuju dan bersiap untuk pergi. Saat mereka berbalik, mereka bertabrakan dengan Yang Chen. Yang Chen tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi kedua kakak beradik itu benar-benar mengenalinya. Terutama sang kakak, matanya berbinar saat melihatnya. Adik Yang Chen, ternyata kamu. Zhan Hongyan terkejut. Zhan Hongbo juga tampak gembira dan berkata, itu adalah saudara muda Yang Chen. Kau kenal aku. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, adik muda Yang Chen, kamu cukup terkenal di puncak giok merah sekarang. Bahkan Yin Yu tidak bisa mengalahkanmu. Kebanyakan orang di puncak giok merah sekarang membicarakanmu. Siapa yang tidak mengenalmu? Kakak beradik itu sangat antusias. Yang Chen pun mengerti, namun segera memasang ekspresi waspada dan berkata, jika kalian berdua tidak ada hal lain yang harus dilakukan, giliranku untuk mengerjakan sesuatu, kan? Bab 1689 Daftar Tugas. Seperti kata pepatah, mereka yang terlalu perhatian pada hal-hal sepele adalah tidak jujur atau pencuri. Meskipun kedua orang ini tidak terlalu memperhatikan Yang Chen, sikap mereka tampak agak terlalu akrab. Setelah mendengar kata-kata Yang Chen, baik Zhan Hongyan maupun Zhan Hongbo tahu bahwa Yang Chen waspada terhadap mereka. Itu wajar saja, bagaimanapun juga, pendekatan mereka terhadap Yang Chen sendiri bermasalah. Karena Yang Chen telah menjelaskan pendiriannya, mereka tidak bisa lagi menyembunyikan niat mereka dan harus terbuka mengenai motif mereka. Zhan Hongyan tersenyum tipis, tahu bahwa dia tidak memiliki raut wajah yang menggoda, dia mencoba menunjukkan pesonanya, Tuan Muda Yang Chen, saya melihat Anda juga di sini untuk menyelesaikan sebuah tugas. Bagaimana kalau bekerja sama dengan kami? Kami dapat memberikan 80% poin kontribusi kepada saudara Yang Chen, dan yang kami inginkan hanyalah tubuh kera raksasa gunung. Bagaimana? Anda harus tahu bahwa poin kontribusi dari tugas ini lebih dari 500 poin. Zhan Hongyan tampaknya takut Yang Chen tidak akan setuju, jadi dia membesar-besarkan hadiah tugas tersebut. Namun, Yang Chen sama sekali tidak menunjukkan minat. Sebagai pendatang baru, dia paling enggan bekerja sama dengan orang lain, jadi dia melambaikan tangannya, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya baru saja bergabung dengan sekte dan saya belum punya niat untuk bekerja sama dengan saudara-saudara saya. Mari kita bicarakan tentang kerjasama di masa mendatang. Mendengar penolakan sopan Yang Chen, wajah Zhan Hongbo dan Zhan Hongyan sedikit berubah. Zhan Hongbo berkata dengan kejam, saudara muda Yang Chen, jangan tidak tahu berterima kasih. Yang Chen sudah bisa melihat bahwa sikap kakak beradik ini agak aneh. Jika harus menggambarkannya, mereka adalah tipe orang yang akan tertawa bersamamu saat mereka membutuhkanmu, tetapi menyingkirkanmu saat mereka tidak membutuhkanmu lagi. Sama seperti ketika dia menolaknya sekarang, ekspresi mereka langsung berubah. Tentu saja, Yang Chen tidak akan takut pada keduanya, dan dia dengan tenang berkata, seperti yang saya katakan, saya tidak punya niat untuk setuju. Zhan Hongyan berteriak, menurutku kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Oh, kalau begitu, kalian berdua boleh saja. Yang Chen berkata sambil tersenyum, kalau aku tidak setuju, bisakah kalian berdua memaksaku? Yang Chen, kurasa kau terlalu serius. Orang-orang dari puncak giok merah selalu memujimu. Kurasa itu tidak lebih dari sekadar kau bergabung dan menggunakan beberapa cara untuk membanggakan dirimu. Apa kau benar-benar berpikir kau sepintar itu? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, cara terbaik untuk menyelesaikan tugas adalah bekerja sama satu sama lain, kata Zhan Hongyan dingin. Zhan Hongbo melambaikan tangannya, kakak, tidak perlu membuang-buang kata untuk orang seperti ini. Dia akan tahu betapa bodohnya dia menolak kita ketika dia menerima lebih banyak tugas dan terbiasa dengan kegagalan. Mereka tentu tidak akan merasa menyesal atas penolakan Yang Chen, satu-satunya hal yang akan mereka rindukan adalah pembantu gratis. Sebenarnya, jika Yang Chen bekerja sama dengan mereka, mereka tidak akan memberinya apapun pada akhirnya. Begitukah? Aku sangat menantikannya. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak melihat hasil kerja sama dengan orang-orang ini? Pihak lain adalah keluarga, dan mereka mencari satu orang untuk diajak bekerja sama. Ketika kerjasama berakhir, bukankah mereka akan memanipulasi Anda sesuka hati? Dia terlalu malas untuk berkata lebih banyak, lagi pula, sekte itu memiliki larangan bagi para pengikutnya untuk saling berkelahi. Karena Yang Chen tidak pernah suka terlibat dalam pertengkaran lisan, dia berkata, jika kalian berdua tidak punya hal lain untuk dilakukan, silakan minggir. Tentu saja, jika kalian berdua benar-benar tertarik untuk berdiri di sini, aku tidak keberatan. Zhan Hongbo dan Zhan Hongyan ingin berdiri di sana dan menimbulkan masalah bagi Yang Chen serta memberinya pelajaran, tetapi jika mereka melakukannya, tetua di belakang mereka pasti tidak akan setuju. Mereka berdua tidak punya pilihan selain pergi sambil mendengus.
Wah, kamu akan menyesalinya, kata kedua saudara itu. Tetua yang bertugas membagikan tugas menikmati pertunjukan itu. Setelah keduanya pergi, dia berkata sambil tersenyum, Yang Chen, temanku, kamu memang berani seperti yang mereka katakan, berani menolak kedua saudara itu begitu saja. Namun, bagus juga kamu menolaknya. Mereka telah menipu banyak murid baru dengan kata-kata manis mereka. Meskipun pria itu tampak bersenang-senang, Yang Chen tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Itu karena dia sengaja mengingatkan Yang Chen tadi tetapi memilih untuk tetap diam, hanya menjelek-jelekkan orang lain setelah mereka pergi. Orang seperti ini juga bukan orang yang bisa diajak berteman. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa yang ada di pikirannya dan hanya bertanya, siapa namamu, senior? Nama keluarga saya Feng. Anda bisa memanggil saya Tetua Feng, kata pria itu. Yang Chen menatap senyum licik pria itu dan janggutnya yang terdiri dari 8 karakter dan langsung ke intinya, Penatua Feng, saya ingin mengambil tugas. Oh, apakah kamu yakin? Tanya Penatua Feng. Penatua Feng, apa maksudmu? Yang Chen bingung. Mengapa Penatua Feng bertanya padanya apakah dia yakin ketika dia ingin melakukan suatu tugas? Penatua Feng melihat bahwa Yang Chen salah paham, dan dia tertawa, Yang Chen, temanku, ini pertama kalinya kamu menerima tugas, jadi ada beberapa hal yang harus kuingatkan kepadamu. Jika kamu tidak menerima tugas, kamu memiliki masa kultivasi 10 tahun. Ini adalah hak istimewa bagi murid baru. Selama 10 tahun, kamu dapat fokus pada kultivasi dan tidak menerima tugas apapun. Bagaimana jika aku mengambil tugas sekarang? Yang Chen tidak mengerti. Jika Anda menerima tugas, Anda harus menerima setidaknya 1 tugas dalam setahun. Apakah Anda berhasil atau gagal, Anda harus menerimanya. Jika tidak, setengah dari poin kontribusi Anda akan dikurangi. Hanya para tetua dengan poin kontribusi yang sangat tinggi dan murid pewaris sejati yang dapat dikecualikan dari aturan ini, jelas Penatua Feng. Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, karena dia tidak menyangka kondisinya akan seburuk itu. Jadi, Yang Chen, sahabatku, itulah sebabnya aku bertanya apakah kau yakin. Jika kau belum memikirkannya, aku sarankan kau untuk tidak menerima tugas dengan mudah. Lagi pula, kau belum tahu banyak tentang tugas-tugas itu, jadi kau bisa melakukannya dengan perlahan, kata Penatua Feng. Namun, Yang Chen tidak memberi dirinya banyak waktu dan langsung menjawab, terima kasih atas pengingatnya, senior. Tapi saya sudah siap. Penatua Feng diam-diam berpikir bahwa Yang Chen tidak tahu apa yang baik untuknya, tetapi dia tidak mengingatkan Yang Chen lebih jauh. Baiklah, kalau begitu, ini adalah tugas-tugas yang belum diambil akhir-akhir ini. Coba lihat, semuanya tertulis dengan jelas. Katakan saja yang mana yang kamu inginkan. Yang Chen mengambil jade slip dan memeriksanya dengan cermat. Saat dia melihat gambar di jade slip, dia sedikit terkejut. Karena jade slip penuh dengan larangan, yang tidak hanya menggambarkan tugas dengan jelas, tetapi juga menyediakan gambar bergerak yang sangat rinci, seolah-olah dia benar-benar mengalami tugas tersebut, memastikan bahwa dia tidak akan membuat kesalahan dalam memahami tugas tersebut. Bab 1690 Gerbang Api Penyucian Tugas. Melihat ini, Yang Chen tentu saja sangat tertarik. Dia berpikir bahwa jade slip saja mungkin tidak dapat menjelaskan tugasnya secara terlalu rinci, jadi setelah menerimanya, dia harus menanyakannya sendiri. Tetapi sekarang tampaknya kekhawatirannya tidak perlu. Hanya dengan pandangan sekilas, dia memperoleh sedikit pemahaman tentang tugas yang dilakukan oleh murid inti. Tugas-tugas ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, mulai dari level 1 hingga level 10 di jade slip, begitu pula misi-misi khusus. Menurut pemahaman Yang Chen, tugas level 1 adalah yang termudah, dengan imbalan kontribusi berkisar antara 1 hingga 100 poin. Tugas tingkat 2, kemudian menawarkan hadiah dari 100 hingga 200 poin. Begitu seterusnya, hingga tugas level 10, yang memiliki hadiah 1000 poin. Sedangkan untuk tugas khusus, merupakan kasus luar biasa, melampaui level 1 hingga 10, tanpa batasan hadiah yang diberikan. Namun, hadiah minimum tidak akan kurang dari 1000 dan tidak ada batas atas. Umumnya, tugas-tugas khusus sangat jarang, dan kalaupun ada, hanya sedikit orang yang bersedia melakukannya. Hal ini dikarenakan tingkat kesulitan tugas-tugas khusus yang sangat tinggi, hampir mustahil untuk diselesaikan. Jadi meskipun imbalan kontribusinya sangat tinggi, sangat sedikit orang yang berani menerima tugas-tugas ini. Tugas-tugas ini, jika berhasil, akan memberikan poin kontribusi, tetapi jika gagal, akan dikenakan pengurangan poin yang setara. Inilah sebabnya mengapa tugas-tugas khusus, serta tugas-tugas level 10, jarang disentuh. Namun, ada satu pengecualian, tugas khusus yang digunakan untuk menilai murid pewaris sejati. Tugas khusus ini hanya terbuka untuk murid inti selama penilaian mereka, dan hanya ada satu kesempatan untuk lulus. Jika mereka gagal, tidak ada kesempatan kedua. Murid biasa hanya dapat mengambil tugas dari level 1 hingga level 3, sementara murid elit dapat mengambil tugas antara level 1 hingga 7, dan murid inti dapat mengambil tugas hingga level 10.
Tentu saja, hadiah yang diberikan untuk tugas level 1 dan level 6 terlalu kecil, jadi Yang Chen tidak terlalu memperhatikannya. Jika Zhang Hongbo dan saudara perempuannya tahu tentang ini, mereka pasti akan tercengang. Bagaimanapun, mereka telah memikirkannya sejak lama dan akhirnya, dengan keberanian besar, memilih tugas level 6 dengan hadiah hanya lebih dari 500 poin kontribusi. Adapun Yang Chen, dia bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Memang, Yang Chen tidak tertarik pada mereka karena kesulitan tugas mulai dari level 1 hingga level 6 sama sekali tidak tinggi, tidak menimbulkan tantangan apapun baginya. Tentu saja, dia juga tidak terlalu ambisius, hanya mengincar tugas level 10 saja, sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya ke tugas level 8 dan level 9. Di antara tugas tingkat 8 dan tingkat 9 ini, ada sekitar selusin. Dari semua tugas ini, Yang Chen paling tertarik pada 3 di antaranya, salah satunya adalah mengumpulkan bahan-bahan rumput dingin beku. Tugas ini dirilis oleh seorang alkemis super dalam sekte Xuandao dan merupakan tugas tingkat 8. Rumput Frostcold ini tumbuh di pegunungan bersalju dingin di daerah perbatasan Fengyangzhou. Pegunungan bersalju dingin ini pada dasarnya tidak berbahaya, tetapi daerah perbatasan Fengyangzhou seringkali dihuni oleh ras asing. Orang-orang ras asing ini tidak memiliki belas kasihan terhadap manusia, dan meskipun ada juga murid sekte Xuandao yang menjaga perbatasan, banyak murid yang pergi ke sana untuk menjalankan tugas telah menemui ajalnya. Oleh karena itu, hanya sedikit murid yang berani mencoba tugas di perbatasan. Tugas kedua juga melibatkan wilayah perbatasan, tetapi tugas ini lebih mudah, memburu dan membunuh orang ras asing. Namun, persyaratannya tidak tinggi, karena seseorang hanya diminta untuk memburu orang ras asing biasa, terlepas dari kekuatan atau level mereka, dan menyerahkan mayat mereka untuk menyelesaikan tugas. Dengan kata lain, bahkan jika Anda membunuh orang ras asing biasa, Anda masih dapat menyelesaikan tugas dan menerima 900 poin secara langsung. Tugas ketiga juga merupakan tugas level 9, tugas untuk memburu anggota Purgatory Gate. Inilah tugas yang paling diminati oleh Yang Chen, karena misi gerbang api penyucian merupakan tugas berantai. Apa itu tugas berantai? Artinya, tugas ini dapat berkaitan dengan tugas mulai dari level 1 hingga 10, dan bahkan tugas khusus. Misalnya, ketika Yang Chen pertama kali tiba, ia mendengar seseorang menyebutkan tugas gerbang api penyucian, meskipun orang tersebut telah mengambil tugas level rendah, yang hanya mengharuskan memburu murid gerbang api penyucian biasa untuk menyelesaikannya. Namun tugas tingkat ke-9 ini jauh lebih sulit, memburu 5 murid gerbang api penyucian biasa dan membunuh seorang tetua atau murid inti gerbang api penyucian. Murid-murid inti ini, dan juga para murid kuat setingkat tetua, semuanya memiliki kekuatan di tingkat periode integrasi dan merupakan yang terbaik pada tahap tersebut. Terlebih lagi, ini tentang membunuh orang-orang di wilayah mereka, yang jelas sulit dibayangkan. Justru karena dia telah mempertimbangkan aspek ini, Yang Chen yang awalnya cukup tertarik, merasa bahwa 2 tugas pertama mungkin lebih baik baginya. Namun, jika ada yang tidak normal, pasti ada alasannya. Semakin dia berpikir bahwa tingkat kesulitan dari 2 tugas pertama rendah, mungkin kedua tugas itu akan membuatnya semakin pusing. Saat ini, aku tidak mengerti apa-apa tentang orang-orang ras asing. Menerima 2 tugas ini dengan gegabah mungkin bukan hal yang baik bagiku. Aku akan mengerjakan tugas gerbang api penyucian terlebih dahulu karena aku bisa menyelesaikannya tanpa harus meninggalkan Fengyangzhou, gumam Yang Chen dalam hati. Saat Yang Chen merenung, Penatua Feng tampak mulai tidak sabar dan bertanya, "Teman muda Yang Chen, apakah kamu sudah memutuskan tugasmu? Karena kamu pendatang baru, menurutku lebih baik kamu memilih beberapa tugas tingkat rendah sebagai permulaan. Mengapa tidak memulai dengan tugas tingkat 2? Tingkat 1 agak terlalu sederhana, dan mengingat statusmu sebagai murid inti, memilih tugas tingkat 1 mungkin akan membuatmu menjadi bahan tertawaan." Yang Chen tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan pihak lain dan langsung menjawab, "Penatua Feng, saya akan mengambil tugas gerbang api penyucian." "Oh, tugas gerbang api penyucian. Pada level berapa?" Tetua Feng bertanya dengan bingung. "Level 9, Yang Chen berkata langsung. "Apa?" Mata tetua Feng membelalak tak percaya, "Nak, kau sedang mengejekku." Yang Chen berkata dengan tenang, "Penatua Feng, kurasa kaulah yang mengejekku." "Aku serius." Penatua Feng menyipitkan matanya dan menatap lurus ke arah Yang Chen, menyadari bahwa dia memang tidak bercanda. Hal ini menyebabkan ekspresinya menjadi gelap. "Apakah kamu yakin?" "Ya, saya yakin," jawab Yang Chen. "Baiklah, karena kamu yakin, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ini adalah token misimu untuk tugas pertamamu. Ada banyak larangan pada token ini, dan saat ini, token ini mencatat poin kontribusimu pada sekte sebagai 0. Dengan token ini di tangan, kamu dapat mengurangi poin yang dibutuhkan kapanpun kamu perlu di masa mendatang. Selain itu, tugas gerbang api penyucian ini memiliki batas waktu setengah tahun. Jika kamu belum menyelesaikannya saat itu, poin kontribusimu akan dikurangi 30% dari hadiah awal. Ini berarti poin kontribusimu akan menjadi negatif, dan kamu akan kembali menjadi murid elit, tetua Feng menjelaskan dengan perlahan.